Perkenalkan, nama saya Roma Alina Marito. Alamat saya di Perumahan Pesona Indah Panai, Desa Panai Roma, Kecamatan Panai, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Unit kerja saya berada di SMK Negeri 1 Panai, Jalan Pelajar Nomor 1, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Pada saat ini, saya sebagai mahasiswi di Institut Agama Kristen Negeri Tarung tahun 2025 batch yang pertama. Di sini saya akan menyampaikan video pembelajaran saya pada tingkat SMK kelas 10 yang berjudul Nilai-nilai Kristiani menjadi pegangan hidupku yang terdapat di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Demikianlah penyampaian perkenalan dan video pembelajaran saya ucapkan terima kasih. Shalom. Shalom. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Apa kabarnya? Sehat, luar biasa. Kapan ibadah sih? Siap. Siapa sekarang membawa ibadah? Yang semangat nyanyi ya, bernyanyi untuk Tuhan. Shalom semuanya. Shalom. Sebelum kita memulai ibadah kita mendengarkan ibadah kita seperti ini. Kita akan menyanyi bawakan oleh kasih. Mari kita bernyanyi kasihnya seperti ini. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu senang, mengalir di waktu susah, kasihnya seperti sungai di hatiku. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu senang, mengalir di waktu susah, berkatnya seperti sungai di hatiku. Mari kita buka Alkitab kita dari Lukas 6 ayat 27 sampai 36. Dari kita buka 26 ayat 27 sampai 36. 6 ayat 37 sampai 36. Kita baca secara langsung ya. Kasihilah musuhmu, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu dan berbaiklah kepada orang yang membenci kamu. Mintalah bagi orang yang membuka kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menangkap pipimu satu, berikan juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga yang mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kemenanganmu. Dan sebagaimana kamu kendaki, supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu menjalankan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun menjalankan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kepada kamu, kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka uangmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang bencana. Mari kita baca secara bersama-sama. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Mari kita bersama dengan doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan karena berkat-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, kami sudah selesai mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Kau buat menjadi bekal di kehidupan kami sehari-hari. Dan juga Tuhan, untuk orang-orang yang menjadi firman, kiranya Kau berkati mereka. Banyak dosa yang kami perbuat Tuhan, kiranya Kau hapuskan itu agar tidak terhalang hasil kurang yang Kau berikan kami. Terpuji nama-Mu, kini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih. Demikianlah penyampaian perkenalan dan video pembelajaran saya ucapkan terima kasih. Shalom. Shalom. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Apa kabarnya? Sehat luar biasa.
siapa yang hadir dan tidak hadir. Yang ibu panggil namanya silakan nanti diangkat tangannya. Bisa? Diana, Dinar, Juliana, Ayu, Alenta, Angel, Amel, Deza, Jordan, Petrus. Sudah semua nama ibu panggil? Oke lah. Siapa yang masih ingat pembelajaran kita di minggu kemarin? Sebelum kita masuk ke pembelajaran berikutnya. Pembelajaran minggu kemarin tentang nilai. Kalau kita cerita nilai itu berhubungan dengan angka. Bukan nilai Kristen ya, masih nilai. Nah, kita bahas di sebelah sini. Nah, di sebelah sini ada pembelajaran kita yang nilai. Nilai itu berhubungan dengan angka. Huruf. Sendiri deh, dia pengen nilainya 101. Lebih gurunya dia. Ya kan ya, Bob? Enggak, Bu. Kenapa dia nggak mau nilai 100? Belum tentu. Tapi saya tanya siapa yang menginginkan nilai 100? Secara otomatis semua menginginkan nilai 100 ketika masuk ke dalam pembelajaran. Iya kan? Jangankanlah dulu masuk pembelajaran. Ketika kita bermain game, kita ingin mendapatkan kemenangan, keberhasilan. Pada saat game overnya itu harus tetap baik. Ya kan? Apalagi kalau kita mau sekolah. Nah, pertanyaan saya, kamu ke sekolah ini datang mendapatkan nilai atau mendapatkan ilmu? Ilmu. Karena ilmu yang kamu dapat sudah berarti mengukir nilai itu. Tapi ketika kamu mengukir nilai, belum tentu ilmu itu dapat. Kenapa, Bu? Bisa jadi nilainya kamu ambil dari Amerika. Bisa jadi nilainya kamu ambil dari OPM. Bisa lagi nilainya kamu ambil dari mana? Dari manipulasi. Tetapi ketika kamu mendapatkan ilmu itulah akan dituangkan kepada nilai. Jadi nilai itu bisa berupa angka 100. Apalagi dia udah pada 100 plus. Ada lagi nilai itu bisa berwujud huruf A plus. Ya kan? Ada A minus. Tetapi semua orang akan mengharapkan nilai A plus. Nah, kalau sekarang ini dalam pembelajaran kita ini kita masuk ke intisarinya. Kalau minggu kemarin kan kita hanya membahas tentang nilai. Nilai itu apa? Angka, huruf, dan lain sebagainya. Untuk pembelajaran kali ini kita memasuki pembelajaran tentang nilai-nilai Kristiani menjadi pegangan hidup kita, hidup saya. Coba katakan dulu sama-sama. Nilai-nilai Kristiani menjadi pegangan hidup. Bisa? Sama-sama ya. Caranya seperti ini. Nilai-nilai Kristiani menjadi pegangan hidup. Paham? Paham? 1, 2, 3 ya. Nilai-nilai Kristiani menjadi pegangan hidupku. Kalau menjadi pegangan hidupku berarti harus dilaksanakan. Apa itu nilai-nilai Kristiani? Dan bagaimana nilai-nilai Kristiani itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Apakah hanya sekedar perbuatan aja, Bu? Atau sekedar ucapan aja, Bu? Atau apa yang harus kita lakukan supaya nilai-nilai Kristiani itu bisa diterapkan dalam kehidupan, bisa kamu rasakan dan dirasakan semua orang? Nah, coba dulu dibuka dulu kitab Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Siapa yang cepat mendapat silakan dulu dibaca satu orang. Siapa yang bisa angkat tangan? Oke, yang dulu si Amel silakan. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah-buah roh ialah kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Iya, itulah tadi yang harus kamu terapkan di dalam kehidupanmu. Ada kasih sukacita, damai sejahtera, pengendalian diri, dan lain sebagainya. Nah, namun sebelum kita sampai ke teori itu, saya akan menjelaskan dulu apa yang menjadi tujuan pembelajaran hari ini yang akan sampaikan kepada Anda. Yang pertama, menjelaskan pengertian nilai Kristiani secara umum. Yang kedua, memahami nilai-nilai Kristiani menurut pandangan Alkitabiah yang tertulis dalam kitab Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Dan yang ketiga, memahami bagaimana sih perilaku yang mencerminkan dan yang tidak mencerminkan nilai-nilai Kristiani. Yang keempat, ini yang paling kita suka, meneladani karakter tokoh-tokoh Alkitab yang mencerminkan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti kita akan memperkenalkan diri ataupun saya akan memberikan kepadamu, mengatakan kepadamu siapa sih tokoh-tokoh Alkitab itu yang
yang dia itu memiliki kasih, sukacita dan lain sebagainya. Aku ini mah seperti dia, tapi ingat kalau kita semakin kita mengikuti ataupun semakin kita berbuat baik pada sesama manusia, kata ini katanya semakin banyak kali cobaan. Semakin kita berbuat baik, semakin banyak cobaan. Kalau kata orang-orang anak, semakin dekat sama Tuhan, semakin banyak godaan. Jadi bagus dekat sama setan aja. Siapa sini yang mau dekat sama setan? Iblis. Jangan sampai ada Lucifer zaman now ya, Judas zaman now. Kemudian pengikut-pengikut yang tidak baik di zamannya, perjanjian lama atau perjanjian baru terjadi di zaman sekarang. Nah, kita masuki pembelajaran kita yang berikutnya. Apa itu nilai Kristiani? Kita sudah jelaskan pengertiannya secara umum. Sekarang pengertian nilai Kristiani. Ibu pengen ada yang memberikan atau akan memberikan yang namanya itu pendapat tentang pengertian nilai Kristen. Siapa yang bisa angkat tangan? Ya, terima kasih. Silakan sendiri. Apa itu nilai Kristiani? Terima kasih. Nilai Kristiani adalah menurut pendapatmu. Nilai Kristiani adalah yang saya anggap dari keluarga kasih, dan kasih adalah hal utama yang dianggap sebagai yang mendasari karakter seorang individu. Kasih adalah yang tertinggi yang terlebih dahulu diadakan oleh Tuhan pada kita. Oke, silakan dulu. Ada lagi? Si Amel. Silakan berdiri Amel. Apa itu pengertian kasih menurut pendapatmu Amel? Kasih adalah cinta tanpa syarat yang kita berikan kepada seseorang. Cinta tanpa syarat. Benar. Si Jordan. Silakan diri Jordan. Apa itu pengertian nilai-nilai Kristiani terlebih kasih menurut pendapatmu Jordan? Menurut pendapatmu apa sih kasih itu Jordan? Kasih sebuah perbuatan yang baik dilakukan pada sesama. Kasih adalah perbuatan baik yang kita lakukan kepada sesama ataupun orang. Oke, kasih tepuk tangan untuk kita semua. Berarti kalian ibu ya, 4 kali kelas-kelas unggulan. Saya kan kalau kelas PH itu kan kalau di sekolah ini adalah kelas menjadi sumber kelas utama. Berarti kelas-kelas yang smart, kelas-kelas yang memiliki emergency yang baik. Oke. Nah, inilah kita masuk tentang apa itu nilai Kristiani. Seperti yang telah kalian lihat di depan ini, ada pengertian nilai Kristiani. Seperti yang kalian ucapkan tadi, saya juga menarik kesimpulan nilai Kristiani adalah prinsip-prinsip atau keyakinan yang dianggap penting. Ingat ya, di garis bawah ini yang dianggap penting dan dipegang teguh oleh umat Kristen. Nilai-nilai ini mencerminkan ajaran Yesus Kristus dan berfungsi sebagai pedoman hidup. Berarti kita disuruh untuk meneladani perbuatan Yesus. Jadi kalau Yesus disalibkan takut, bukan ya? Bukan. Artinya itu adalah sifatnya, wataknya, karakternya, perbuatannya yang terbaik yang bisa kita ikuti. Apa itu kata punya mengasihi musuh? Masih ingatkan orang Samaria. Orang Samaria sama orang Yahudi itu kan berbeda yang namanya itu bisa dikategorikan berbeda adat istiadat. Sementara orang Yesus kan orang Yahudi yang tidak suka dengan orang Samaria, keturunan-keturunan. Tetapi orang Samaria masih bermurah hati untuk memberikan minum kepada Yesus di mana? Di mana? Ingat? Iya, di tepi sumur. Itu sudah kelelahan. Berikan doa aku airmu. Kamu kan orang Yahudi, bukan orang Samaria. Yang ada yang ambil minum kami. Kita tidak sama, kita beda kasta kayak mas. Itu bahasa zamannya. Iya kan? Tetapi orang Yesus berkata kepada mereka melalui firman-Nya, air kehidupan yang kekal itu akan diberikan kepadamu. Kamu mau memberikan kasih kepada semua orang tanpa memandang kasta, jabatan dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu contoh orang Samaria yang murah hati. Dia mau membantu Yesus dan mau memberikan air kehidupan atau air yang diberikan oleh Yesus pada saat dia berjalan di padang. Berikut ini ada beberapa hal penting yang bisa meningkatkan kualitas nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan kita. Apa yang pertama? Coba dibaca dulu. Siapa yang bisa jelas membaca? Bisa Amel dengan lensa terbaik. Jordan, silakan Jordan. Baca dulu Jordan. 1. Dari penerimaan karakter bangkit ini 2. Meditasi dan kajian. Iya, inilah cara-cara yang bisa kita lakukan. Pertama, pendekatan kita kepada Tuhan.
baru kepada sesama. Yang kedua, baca dulu si Angel. Dua, mengaplikasikan pasukan bersyarat terhadap sesama manusia di dunia, berlaku baik, belas kasihan, dan memberikan dukungan kepada orang lain, mengutamakan kejujuran dan integritas di berbagai hal yang dilakukan. Iya, ini penerapan kasih kepada sesama manusia. Nah, apa ada dikatakan dia kasih itu berbentuk vertikal dan ada berbentuk horizontal. Berbentuk vertikal dan horizontal. Kalau vertikal ini kasih bagaimana hubungan kita dengan Allah. Vertikal kalau horizontal bagaimana hubungan kita dengan manusia. Jadi mempunyai satu hubungan satu sama lain. Kalau kita mengasihi Allah, tetapi kita tidak mengasihi manusia, itu mau. Bagaimana mungkin kita mengasihi yang tidak kita lihat, sementara yang di depan mata kita tidak bisa kasih. Bukan contoh yang kasih kita. Saya tanya, siapa di sini yang pernah melihat Yesus? Coba. Siapa yang pernah melihat Yesus? Iya. Pernah lah Bu. Di Google banyak Bu bentuk-bentuk fotonya. Ada beliaunya yang mulai panjang, ada yang kecil. Itu hanya sebentuk imajinasi saja, seperti gambaran. Tetapi secara wujudnya kita benar-benar ada melihat Yesus. Nah, coba. Pernah kan? Sekarang kita lihat kan? Ya Bu. Yang ada sekarang manusia hantu. Manusia berupa hantu. Ya. Manusia. Terus kalau manusia kalian sudah kalian kasih dia manusia yang kalian. Nah, kalau pokoknya itu kalau menguntungkan sama dia aku kasih. Kalau ada kurang menguntungkan, salah dari sini begitu ya. Gitu ya metodenya. Tidak. Metode yang benar adalah kita harus mengaplikasikan kasih tanpa syarat. Ingat ini, tanpa syarat. Jangan karena A, karena B, karena C. Tanpa syarat. Maka tadi juga kan bilang tadi, C-nya bilang kita mengasihi seseorang itu tanpa syarat. Tidak apa sih Amel? Oke, Amel, tanpa syarat. Kalau tanpa syarat berarti tidak ada istilah kasih kau, kasih aku. Tidak aku kasih kau. Harus berjalan. Begitu ya. Konteksnya berarti mengasihi tanpa syarat. Siapa manusia lah Bu mungkin hewan-hewan aja dipaksa untuk kita kasih. Kita ketika kita punya peliharaan, siapa dipelihara? Yang jinak sama kita. Contohnya kita di burung. Kalau kita punya peliharaan burung, dia akan jinak sama kita. Ketika kita jalan atau kita datang ke rumah, peliharaan itu tidak akan menggigit kita. Tetapi ketika orang lain datang ke rumah kita, suaranya udah 2 meter dari ujung aja udah. Kenapa tadi? Karena tidak kenal. Binatang aja bisa mengasihi tuannya. Apalagi kita manusia yang jauh lebih tinggi dari binatang. Makanya manusia itu adalah ciptaan yang paling istimewa. Katakan bersama-sama ini, kamu istimewa. Cepat. Kamu istimewa. Harus kuat ya, senyum, jangan tegang. Kamu istimewa. Kamu istimewa. Kan dengarin dong kamu istimewa. Senang juga. Kamu istimewa bilang. Kamu istimewa. Iya. Jadi kita ini semua istimewa ya. Istimewa apa? Karena kita adalah ciptaan yang paling menarik dan paling sempurna. Yang tidak punya organ tubuh utuh aja, dia adalah istimewa. Ya istimewa kenapa? Karena dia beda dengan lain. Makanya ada istilah anak istimewa, anak khusus. Bukan berarti anak siapa, anak istimewa. Di balik kekurangannya akan ada kelebihannya. Misalnya vokal, misalnya dia bisa menggunakan gadget dengan kaki tanpa ada tangan. Masih banyak lagi. Coba kalau kamu lihat di YouTube berseliweran. Saya lihat itu ada anak-anak yang tidak memiliki organ tubuh yang utuh, misalnya tangan. Tapi dia bisa jadi gamer yang terkenal dengan jempol kaki. Apalagi kan kita yang punya kaki tangan lengkap, masih 10 gak jari mutu itu. Jadi kalau udah mulai 12. Dari sini udah jadi 12 Bu. Agak oleh sedikit Bu jarinya. 10 jarimu? 10. Berarti 10 jari ini sempurna diberikan Tuhan. Kita harus bisa menggunakannya dengan baik. Oke, sepertinya udah mulai membosankan nih kan? Bu, ini udah mulai membosankan nih. Kita sedikit dulu boleh? Boleh. Iya, silakan ya dulu. Masih ingat ya yang aku ajarin? Masih. Kemarin sudah kita terapkan. Sekarang jangan lupa. Masih ingat? Masih. Siapa yang masih ingat angkat tangan? Oke, masih bisa. Kita mulai ya. Tapi sebelumnya itu dulu coba dulu gini kan berdiri.
Iya, ini pendidikannya ini kan. Oke, ini kan dari kalau saya bilang tepuk semangat, kalau saya bilang seperti itu, berarti kalian semua dalam sini ikut mengikuti. Bisa, are you ready? Ready. Pokoknya ready man, gitu ya. Are you ready? Ready. Oke, kita mulai. 2, 3 ya. Tepuk semangat. Dan dan dan. Ding ding ding. Dung dung dung. Dan dan dan. Ding ding ding. Dung dung dung. Sekali lagi. Ya. Oke, sekali lagi ya. 2, 3 tepuk semangat. Dan dan dan. Ding ding ding. Dung dung dung. Dan dan dan. Ding ding ding. Dung dung dung. Oke, sekarang duduk. Oke, bos. Jadi, kelompok 1, setiap kelompok akan mempresentasikan hasil pekerjaan. Saya undang dulu buat kelompok 1 maju ke depan. Silakan kelompok 1 buat pertanyaan. Dengar ya, nanti akan timbul pertanyaan. Jadi, harus ada yang memberikan pertanyaan nanti kepada mereka. Gimana kalau? Silakan sobat. Shalom semua. Shalom. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang nilai-nilai Kristen. Sebelum itu kami mengenalkan diri. Kami dari kelompok 1. Saya Ayu, ini teman saya Sela dan Kasih. Untuk pertanyaan yang pertama, definisi arti nilai Kristen akan dijelaskan oleh teman saya Sela. Satu, kasih adalah yang pertama dianggap sebagai hal utama yang mendasari karakter pengikut Kristus. 2, sukacita atau keadaan yang membuat kita senang, bahagia, diartikan sebagai kondisi yang dicari manusia. 3, damai sejahtera menuju pada keadaan yang suka karena ada pemulihan harmoni dengan keadaan sekitar. Damai tetap kita kemudian dirasakan walaupun kita berada di situasi yang menakutkan atau situasi penuh konflik. 4, kesabaran adalah keadaan kita ketika kita dapat menanggung ejekan bahkan di waktu yang merendahkan dan bermusuhan. 5, kemurahan adalah keadaan yang membuat kita rela berbagi dengan orang lain, menolong mereka yang butuh ditolong. 6, kebaikan menuju pada keadaan ketika kita ingin membuat orang lain juga merasakan keadaan yang baik. 7, kesetiaan menuju pada pengabdian, dapat dipercaya, dapat diandalkan, memilih tekat untuk bertahan walaupun menghadapi keadaan yang sulit. 8, kelemah lembutan. Kita belajar dari kelemah lembutan yang dapat diperlihatkan oleh Tuhan Yesus. Dalam kelemah lembutan ada unsur rendah hati, tidak menganggap diri sendiri penting. 9, penguasaan diri menuju pada kemampuan menahan diri atau emosi. Pertanyaan kedua, apakah nilai-nilai Kristen seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, dan kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri sudah diterapkan di dalam lingkungan keluarga, sekolah, gereja, maupun masyarakat? Menurut kelompok kami, nilai-nilai Kristen tersebut sudah diterapkan karena sebanyaknya ditemukan sifat-sifat saling mengasihi sesama dan toleransi yang tinggi untuk saling menolong. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada yang bersama. Ya. Kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil nilai Kristen yang mereka sampaikan. Adakah yang mau bertanya kelompok 2, 3, dan 4? Ada? Pas, berarti sudah mengerti? Mengerti? Oke, berikan dulu tepuk tangan buat kelompok. Ya, untuk kelompok 2, silakan maju ke depan perwakilan kelompok 2. Halo semua. Halo. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang nilai-nilai Kristiani. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya dan dua rekan saya, yaitu Deborah dan juga Rita. Pertama saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya yang disebut Sinada. Saya dari kelompok 1 juga. Saya dari Sinada. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai dari soal pertama yang dijawab oleh Deborah. Soal pertama,
Definisikan arti mengenai Kristen: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, dan penguasaan diri menurut pandangan kami. Menurut saya, satu, kasih. Saya sering mengasihi teman-teman saya dan orang tua saya. Ajaran saya juga seperti memberi makanan saya kepada teman-teman, memberikan yang terbaik kepada orang tua, dan mengingatkan barang-barang kepada saya. Dua, sukacita. Saya jarang memberikan sesuatu karena saya juga jarang mendapatkan. Tiga, damai sejahtera. Saya seringkali berdamai dengan teman ketika sedang bertengkar. Tiga, kesabaran. Saya jarang sabar karena jika ada teman yang nakal sudah membuat geram, saya akan memarahinya. Empat, kemurahan. Saya dulu sering dibully oleh teman saya, tapi saya masih murah hati dan mau membantu mereka. 5. Saya sering berbuat baik kepada sesama dan sesama dan memberikan yang terbaik. 6. Kesetiaan. Saya setia kawan kepada teman saya, tapi sering kali karena jika saya berbicara bukan teman saya merasa bahwa saya tidak setia kawan. Oke, lanjut nomor 2. Baik, lanjut soal nomor 2, yaitu memberikan penjelasan tentang nilai-nilai Kristen seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, dan penguasaan diri. Menurut kelompok kami, orang menerangkan nilai Kristen seperti kasih hingga penguasaan diri. Alamannya seperti menolong orang yang sedang kesusahan atau membunuh. Sekian jawaban dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan atau hal yang mau disampaikan? Ada pertanyaan? Ya, yuk. Tadi di bagian sukacita, jawaban kelompok kalian tuh bilang belum sepenuhnya melakukan sukacita karena jarang mendapatkannya. Emang menurut kalian Silakan sukacita Fitri, ayo. Jelas angkanya. tadi di bagian sukacita kelompok kalian mengatakan bahwa sukacita belum sepenuhnya kalian dapatkan karena kalian juga jarang mendapatkannya. Emang sukacita yang menurut kalian itu seperti apa? Baik, lagi dari kelompok 1 boleh dijelaskan sedikit. Yang pemahamannya enak. Kenapa dari sukacita itu susah untuk diterapkan menurut kelompok kami? Siapa aja boleh menjawab? Sukacita seperti yang selalu muncul, seperti adanya kabar baik dari keluarga, juga teman atau saudara. Jadi sukacita tadi pertanyaan satu, kenapa sukacita itu susah kalian bilang tadi susah untuk dilakukan? Itu bukan susah ya, barangkali agak susah sedikit lah. Kenapa? Karena tadi bilangnya itu pun tidak dapat pada saya, gitu ya. Itu dari Mas juga. Oke, nanti saya sebut nama kasih tepuk tangan buat kelompok. Nah, kita dapat bagian dari kelompok, buat kelompok 3 dan 4 kemungkinan besar kita akan sambung. Kita mau bernyanyi dulu. Silakan dulu. Kasih tolong bangkunya biar nanti nggak hidup. Bisa? Satu. Kalau saya bilang are you ready jawabannya? Ready. Oke, semangat. Are you ready? Ready. Oke. Diperhatikan gerakannya, Ibu. Nanti lagunya kita ikuti dulu. Bisa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Seperti yang saya bilang tadi, di sini ada tugas yang akan saya berikan kepada kalian dan akan dikerjakan di rumah. Ini tugasnya, nah, boleh dicatat nanti. Ini tugas kita, silahkan dicatat dulu tugasnya sebagai bekal liburan kalian nanti di akhir pekan. Sembari kalian mencatat, saya mau menutup kesimpulan kita. Demikianlah hasil daripada pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jadilah pengikut Kristus, jadilah menjadi orang yang mau melaksanakan ataupun melakukan dua yaitu kasih, sukacita, dan lain sebagainya. Terima kasih, selamat siang, sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita selesai dan kita akan berdoa, kita akan menutup dengan doa. Silakan posisi berdoa, teman-teman yang ada di bulan ada berdoa mata dulu, teman-teman itu kita berdoa.
Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan. Hari ini Tuhan kami telah selesai memasuki pembelajaran kami tentang nilai-nilai Kristen. Mari Tuhan yang selalu membimbing kami agar kami bisa Tuhan Yesus melakukan buah-buah roh dalam kehidupan kami, menghasilkan dan menerapkannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan melakukan kegiatan kami sehari-hari dan melanjutkannya. Tuhan yang memberkati agar kami bisa mengakhiri hari ini dengan sukacita dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat